Nah, di mata kuliah ini, saya mendapat tugas untuk membuat video pembelajaran edukasi tentang masalah patologi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Tapi tunggu nih teman-teman, sebelum saya membahas tentang masalah patologi yang ada di lingkungan sekitar, saya mau kasih tahu dulu nih, apa sih arti patologi sosial itu? Jadi, patologi berasal dari kata pathos dan logos. Nah, pathos ini artinya penderitaan atau penyakit. Dan kata logos artinya ilmu yang membicarakan tentang penyakit. Sedangkan kata sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok. Nah, jadi jika disimpulkan nih teman-teman, patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Nah, dari penjelasan saya barusan, bahwa ada beberapa masalah patologi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Pasti di lingkungan sekitar kalian juga ada dong masalah patologi sosial. Ada 4 masalah patologi sosial di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, kesehatan mental. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, penyalahgunaan narkotika. Dan yang terakhir, perilaku seks di luar nikah. Jadi teman-teman, ini adalah ilustrasi masalah patologi sosial dari kesehatan mental, di mana bisa kita ketahui bahwa kesehatan mental itu pasti memiliki gejala, yaitu marah berlebihan, memiliki kenangan dan pengalaman yang buruk, ketakutan, depresi, dan sebagainya. Nah, di lain sisi pasti juga ada nih solusi yang terbaik, entah itu di emosionalnya, di fisiknya, di sosialnya, dan di spiritual. Nah, di emosional ini kita bisa untuk lebih ke apresiasi diri, manajemen stres, memaafkan, tumbuhkan rasa sayang. Kalau di fisiknya, kita untuk bisa lebih tidur yang cukup, jalan santai, olahraga, konsumsi makanan yang sehat. Kalau di sosialnya, kita untuk bisa cari lebih dukungan yang positive vibes, kita bisa akses media sosial yang sifatnya positif, kita juga bisa luangkan waktu bersama orang lain. Untuk yang terakhir di spiritual, kita bisa yoga, menikmati alam, menulis buku harian, dan juga waktu berkualitas untuk diri sendiri. Lalu masalah yang kedua adalah kriminalitas. Apa saja sih contoh kriminalitas ini? Yang pertama ada pemerkosaan, yang kedua premanisme, yang ketiga begal, yang keempat mengedarkan obat-obat terlarang. Hal-hal seperti ini sangat melanggar norma hukum yang berlaku, bahkan melanggar norma agama. Jadi, apa sih solusi yang terbaik? Kita juga harus menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, dan juga harus ada tindakan tegas dari aparat hukum, lalu juga tidak boleh adanya tebang pilih, dan yang terakhir tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan tingkat ekonomi. Masalah yang ketiga ini adalah penyalahgunaan narkotika. Ini ada penjelasannya beserta ilustrasinya.
Tahu nggak sih perilaku seks pranikah itu apa? Dan apa aja sih dampaknya? Perilaku seks pranikah adalah perilaku seks yang dilakukan tanpa melalui proses pernikahan yang resmi. Apa sih penyebabnya? Adanya dorongan biologis, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, adanya kesempatan melakukan hubungan seksual pranikah, pengaruh kelompok sebaya, serta pengaruh media massa. Ini loh dampaknya. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kehamilan yang tidak diharapkan oleh salah satu atau kedua calon orang tua bayi. Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Bisa terjadi secara tidak disengaja maupun disengaja, yang memiliki resiko pendarahan, infeksi, kemandulan, dan kematian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.